Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rodiah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang alat-alat pendidikan. Dalam pembahasan ini, yang pertama saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan alat-alat pendidikan. Yang kedua, apa macam-macam alat pendidikan. Yang ketiga, apa kriteria pemilihan alat pendidikan. Baiklah, penjelasan berikut ini. Alat pendidikan. Yang pertama ada pengertian alat pendidikan, kedua jenis-jenis alat pendidikan, ketiga karakteristik alat pendidikan, keempat kegunaan alat pendidikan. Pengertian alat pendidikan yaitu sesuatu yang membantu terlaksananya pendidikan, di dalamnya mencapai tujuan baik berupa benda ataupun bukan benda. Jadi alat pendidikan ini mempunyai pengertian yang sangat luas sekali. Oleh sebab itu, dalam membicarakan alat-alat pendidikan perlu diadakan pembagian-pembagian, sebab ada yang menganggap bahwa alat pendidikan adalah suatu tindakan atau perbuatan atau situasi yang dengan sengaja diadakan untuk mencapai satu tujuan pendidikan. Alat pendidikan adalah hal yang tidak saja membuat kondisi-kondisi yang memungkinkan terlaksananya pekerjaan mendidik, tetapi alat pendidikan itu telah mewujudkan diri sebagai perbuatan atau situasi dengan perbuatan dan situasi mana dicita-citakan dengan tegas untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya, adapun menurut Abu Bakar Muhammad, alat pendidikan yang pertama mampu mengatasi kesulitan-kesulitan dan memperjelas mata pelajaran yang sulit. Kedua, mempermudah pemahaman dan menjadikan pelajaran lebih hidup dan menarik. Ketiga, merangsang anak untuk bekerja dan menggerakkan naluri kecintaan belajar dan kemauan keras untuk mempelajari sesuatu. Empat, membantu pembentukan kebiasaan, melahirkan pendapat dan memikirkan suatu pembelajaran. Kelima, menimbulkan kekuatan ingatan, mempertajam indera, melatihnya, memperhalus perasaan dan sebagainya. Jadi alat pendidikan ini sangat penting bagi proses belajar dan mengajar. Menurut De Marimba juga membagi alat pendidikan menjadi dua. Yang pertama, alat-alat langsung, yaitu alat-alat bersifat menganjurkan sejalan dengan maksud usaha atau alat-alat positif. Kedua, alat-alat tidak langsung, yaitu alat-alat yang bersifat pencegahan dan pembasmian hal-hal yang bertentangan dengan maksud usaha. Alat pendidikan ada dua, yang pertama material dan non-material. Selanjutnya, alat pendidikan material terbagi menjadi dua, ada sarana, ada prasarana. Sarana ini terbagi menjadi dua, alat berat dan alat ringan, seperti pensil, pena, papan tulis, kursi. Kalau prasarana ini alat utama penunjang untuk mencapainya suatu pendidikan. Jadi semua alat bantu pelajaran yang sifatnya tidak langsung. Yang termasuk alat pendidik material, yang pertama lahan atau tanah, kedua bangunan atau gedung, ketiga perabot dan perlengkapan dengan memperhatikan yang pertama perbandingan antara luas lantai dan ukuran perabot, ketiga kelonggaran jarak dan dinding kiri kanan, keempat jarak antara perabot, kelima jarak dari perabot dengan papan tulis atau tembok batas arah, terakhir kesesuaian dan keseimbangan. Jadi pengertian dari alat pendidikan material ini adalah segala sesuatu atau benda yang digunakan untuk kegiatan pendidikan dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan. Selanjutnya, adapun menurut
Zakiyah Derajat, yang termasuk alat pendidikan material, yaitu yang pertama media tulis, kedua benda-benda alam. Adapun menurut Omar Hamalik, yang termasuk alat pendidikan material, yang pertama bahan-bahan cetakan bahan, kedua alat-alat audiovisual, alat tanpa proyeksi atau papan tulis dan lain-lain, media 3 dimensi atau benda asli, alat-alat yang menggunakan teknik komputer dan lain-lain, atau sumber masyarakat kumpulan benda-benda. Menurut Ronald H. Anderson, yang termasuk alat pendidikan material adalah media auditif, tape recorder dan radio, media visual, gambar dan peta, media audiovisual, TV dan video. Selanjutnya, alat pendidikan non-material yaitu segala bentuk perbuatan atau tindakan yang digunakan pendidikan untuk kepentingan proses pendidikan. Yang termasuk alat pendidikan non-material adalah yang pertama keteladanan, perintah atau larangan, pujian atau ganjaran, hukuman, ajakan, pembiasaan, teguran, dan lain-lain. Dalam kegiatan pendidikan, sering diidentikan dengan benda, perlengkapan, perabot, dan media sebagai pendukung proses pendidikan, walaupun sebenarnya alat lebih luas daripada media. Yang dimaksud dengan alat di sini adalah barang atau sesuatu yang dipakai untuk mencapai suatu maksud. Sedangkan alat pendidikan, segala sesuatu yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Mengenai alat-alat pendidikan, kita dapat membedakan ke dalam dua golongan. Yang pertama, alat pendidikan preventif, di mana alat pendidikan ini berupa pencegahan. Tujuan diadakan pendidikan preventif itu untuk mencegah sebelum anak melakukan hal yang tidak baik, misalnya tata tertib, anjuran dan perintah, larangan dan paksaan. Yang kedua, alat pendidikan represif. Alat pendidikan represif ini disebut juga alat pendidikan kuratif atau alat pendidikan korektif, di mana alat pendidikan ini bertujuan untuk menyadarkan anak kembali pada hal-hal yang benar, yang baik dan tertib. Alat pendidikan ini diadakan bila terjadi sesuatu perbuatan yang tidak diinginkan atau bertentangan dengan peraturan, misalnya pemberitahuan, teguran, hukuman, dan ganjaran. Hukuman menurut Abdurrahman Nahlawi menyebutkan dengan tertib, yang artinya ancaman atau intimidasi. Menurut Amir Daren Indra Kusuma, mendefinisikan hukuman tindakan yang dijatuhkan kepada anak secara sadar dan sengaja sehingga menimbulkan nestapa dan anak menjadi sadar serta berjanji tidak akan mengulanginya. Keteladanan di sini adalah pendidik berfungsi sebagai warospa al-anbiya yang mempunyai misi rahmatan lil alamin dan uswatul hasanah. Menurut Al-Ghazali, sifat-sifat penting yang harus dimiliki oleh pendidikan. Yang pertama, amanah. Amanah di sini adalah lapang dada. Yang kedua, tekun. Tekun di sini adalah tidak rakus. Yang ketiga, lemah lembut. Lemah lembut di sini istiqomah dan berpengetahuan luas.